Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Rifki Novrianto dengan NIM 23241002021. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari Remedi Quiz 1 dengan kode soal A, sistem basis data. Baik, di sini dengan soal pertama yaitu Hmm, Rumah Sakit Bina Sembuh. Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bima Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Bu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit, di antaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta. Selain kamar, juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi obat dengan jumlah masing-masing 300.000 dan 1.500.000. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan pulang. Nah, dari studi case ini kita disuruh untuk membuat IRD. Nah, dengan ketentuan satu, IRD yang dibuat level logical design. Dua, untuk setiap entity tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Nah, nomor tiga, setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Nomor 4, tuliskan relationship sebagai garis, bukan foreign key. Nomor 5, gambarkan juga optionality. Nomor 5, gambarkan juga optionality, cardinality, relationship beserta nama relationship. Untuk many to many, relationship pecahlah menjadi entity persimpangan. 7, semua entity ada pada 3NF. Baik, untuk jawaban nomor 1, di sini IRD-nya seperti gambar berikut. Nah, di sini saya memiliki 7 entity, yang dimana ada entity administrator, ruang rawat, pasien, transaksi, detail transaksi, pembayaran, dan layanan. Untuk administrator memiliki atribut ID administrator sebagai primary key. Nah, dan lalu ada nama administrator. Untuk tipe datanya itu, untuk administrator ini tipe datanya itu integer. Lalu untuk nama administrator itu varchar. Nah, terus ada entity ruang rawat. Nah, entity ruang rawat ini juga mempunyai atribut ID. Yang pertama ada ID ruang rawat, ya, dengan primary key, dengan tipe data integer. Nama ruang rawat dengan tipe datanya varchar. Tipe ruang rawat itu varchar. Tarif ruang rawat itu numerik. Lalu ada entity pasien. Nah, pasien ini juga memiliki atribut. Yang pertama ada ID pasien. Nama sebut ID pasien ini primary key dengan tipe data integer. Lalu ada atribut nama pasien dengan tipe data varchar. Lalu ada tanggal lahir pasien dengan tipe data date. Lalu ada atribut alamat pasien dengan tipe data varchar. Lalu ada wali pasien dengan tipe data varchar. Lalu juga ada atribut nomor telepon. Dan nomor telepon ini eh, tipe datanya itu varchar dengan itu eh,
Nomor telepon ini unik karena untuk mencegah duplikasi, eh, a- agar menjamin tidak ada nilai yang sama persis. Jadi kalau semisal misal nomornya itu 08123 itu kita nggak bisa pakai 08123 lagi. Jadi makanya itu disebut dengan unity. Lalu di sini juga ada eh, entity transaksi dengan atribut nomor transaksi, ya, yaitu primary key. Dengan tipe data integer. Lalu ada entity detail transaksi dengan atribut total transaksi dengan tipe data numerik dan status sebagai dengan tipe data varchar. Eh, status Oh, kalau status itu teks. Lalu juga ada entity pembayaran. Entity pembayaran mempunyai atribut ID pembayaran sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini pacar 30. Lalu ada entity layanan. Nah, entity layanan ini juga mempunyai atribut. Yang pertama ada ID layanan sebagai primary key. Lalu ada nama layanan dengan tipe data varchar, harga layanan dengan tipe data integer. Nah, untuk relationship-nya itu eh, administrator dan transaksi. Ini cardinality-nya itu one to many, one di sisi administrator dan many di transaksi. Dengan administrator mengelola transaksi, transaksi dikelola administrator. Lalu ada relasi ruang rawat dan transaksi itu dengan cardinality-nya itu one to many. One di sisi ruang rawat dan many di sisi transaksi. Dengan ruang rawat dimuat transaksi, transaksi memuat ruang rawat. Lalu juga ada lalu juga ada relasi dengan pasien dan transaksi. Dengan cardinality-nya itu one to many, one di sisi pasien dan many di sisi transaksi. Pasien melakukan transaksi, transaksi dilakukan pasien. Lalu juga ada relasi dari transaksi dan detail transaksi. One di sisi transaksi, many di sisi detail transaksi. Nah, transaksi dicakup detail transaksi mencakup transaksi. Lalu ada relasi dari transaksi dan pembayaran ini dengan cardinality-nya itu one to many, pembayaran di sisi one di sisi pembayaran, many di sisi transaksi. Nah, pembayaran membayar transaksi, transaksi dibayar pembayaran. Lalu juga ada relasi detail transaksi dan layanan dengan cardinality-nya itu one to many, one di sisi layanan dan many di sisi detail transaksi. Layanan dimuat detail transaksi memuat layanan. Nah, untuk setiap entity-nya yang nantinya. Nah, untuk pasien ini artificial UID-nya itu di ID pasien, lalu untuk secondary UID-nya itu di nomor telepon yang unik tadi. Untuk eh, administrator yang artificial itu yang ID administrator. Ruang rawat artificial UID-nya itu di ID ruang rawat. Oh iya, kenapa artificial UID? Karena eh, pengenal unik yang dibuat untuk bertujuan mengidentifikasi dalam suatu sistem. Contohnya seperti nomor telepon tadi. Eh, ini. Lanjut ke
transaksi, ada ini pembayaran, artificial di ID-nya di ID pembayaran, artificial layanan di ID layanan. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita mendapatkan studi case ada dua tabel. Ada dengan tabel pertama, ada tabel anggaran. Juga berisi kolom ID anggaran, ID program, nama program, anggaran program, tahun, dan provinsi. Lalu yang tabel kedua ada tabel penanggung jawab dengan kolom ada ID PC, nama PC, alamat PC, nomor telepon, program, dan wilayah. Untuk Sajikasnya itu dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi. Satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Nah, yang A, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, ini contohnya. Lalu yang B, buatlah IRD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dan dari relationship yang telah Anda buat. Nah, untuk pemecahan tabelnya itu saya memecah menjadi ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel program, dengan yang isinya itu ada kolom ID program dan nama program dengan P1 itu makan gratis, P2 KIPK, P3 bantuan sosial, P4 kartu sembako, lalu P1 makan gratis. Lalu juga ada tabel anggaran. Nah, tabel anggaran juga ada kolomnya dengan kolom ID anggaran dan anggaran program. Satu, ada ID anggaran satu itu dengan anggarannya 5 miliar. Lalu di anggaran 2 itu dengan anggaran programnya itu 50 miliar, ID anggaran 3 1 miliar, 4 12 miliar, dan 5 10 miliar. Lalu di sini saya memecah lagi dengan tabel penanggung jawab. ID dengan adanya ID PC, nama PC, nomor telepon, alamat PC, kecamatan PC, dan ID provinsi. Nah, di sini ada ID PC 1 dengan nama Ajis Mohaimin, dengan nomor telepon ini, lalu alamat PC ini, kecamatan, ID provinsi, dan lain-lain. Untuk provinsi saya juga pecah juga dengan ID provinsi 1 itu Bali, 2 Jawa Timur, 3 DKI Jakarta, 4 Jawa Tengah, dan 5 Jawa Timur. Nah, untuk detail programnya itu seperti ini. ID program P1 itu dengan yang megang itu PJ2 dengan anggaran ID 5 di provinsi ID 2 pada tahun 2025. Lalu ID program P1 itu juga dipegang oleh ID PJ 3 dengan Bapak Juan Maharoni dengan ID anggaran 1, ID Provinsi 1 atau Bali dengan tahun 2024. Lalu ID program P2 dengan ID PC 1, ID anggaran 2, Provinsi 2 dengan tahun 2024. ID program P3, ID PC 1, ID anggaran 3, ID Provinsi 3 tahun 2024. Terus ada ID program P4 dengan ID PC 2, ID anggaran 4, ID Provinsi 4 tahun 2023. Nah, di sini ada IRD. Nah, di sini ini ada IRD dengan entitinya itu ada 5. Untuk provinsi ini dengan memiliki atribut ID provinsi dengan primary key dan tipe datanya itu integer. Lalu untuk atribut nama provinsi ini tipe datanya varchar. Lalu untuk entity penanggung jawab atau PJ itu mempunyai atribut ada ID PJ dengan
tipe datanya itu integer dengan primary key. Nama PC ini varchar, alamat PC ini varchar, lalu nomor telepon ini in, eh, varchar dengan unik. Sama kayak tadi, unik itu agar tidak ada yang double-double itu. Lalu ada alamat kecamatan PC, alamat kecamatan PC ini varchar. Nah, lalu ada entity anggaran. Nah, entity anggaran mempunyai atribut entity ID anggaran dengan primary key, entity integer. Anggaran program itu varchar, anggaran program itu integer. Lalu ada entity detail program. Detail program ini tahun. Nah, tapi foreign key-nya itu dari nanti ada ID PC, ID provinsi, ID anggaran, dan ID program. Lalu dari entity program itu ada atributnya ID program sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu nama program dengan varchar. Untuk cardinality relationship. Relationship program. Oh ya, bentar. Ini relationship program dan detail program. Cardinality-nya itu one to many, kondisi program, many di sisi detail program. Karena program dapat memiliki banyak detail program, sementara detail program hanya merujuk pada satu program. Lalu yang kedua ada relationship anggaran program dan program. Cardinality-nya itu many to many. Oh, maaf salah. Cardinality-nya ini, oh ya ini many to many. Sa- Sebentar. Anggaran program. Hmm. Ini ini cardinality-nya itu many to many, many di sisi anggaran program, many di sisi program. Karena satu anggaran program dapat mendanai banyak program dan satu program dapat menggunakan banyak dana, sehingga dibuat entity persimpangan yaitu detail program. Nah, lalu yang ketiga ada relationship anggaran program dengan relasi detail program. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi anggaran program, ini di sisi detail program. Oh iya, maaf ini salah masih. Mungkin habis ini saya perbaiki lagi. Nanti di laporan saya perbaiki lagi. Cardinality-nya dari anggaran program dan detail program itu one to many, one di sisi anggaran program, many di sisi detail program. Satu program dapat mendanai banyak detail program, namun satu detail program hanya merujuk pada satu anggaran program. Lalu yang keempat ada relationship penanggung jawab dan program. Cardinality-nya itu many to many, many di sisi penanggung jawab dan program. Karena satu PC dapat menghandle lebih dari satu program dapat dihandle lebih dari satu PC. Sehingga dibuat entity persimpangan detail program. Lalu yang kelima ada relationship penanggung jawab dan detail program. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi penanggung jawab, many di sisi detail program. Karena satu PC dapat menghandle banyak detail program. Namun satu detail program hanya merujuk pada satu PC. Lalu yang keenam, relationship penanggung jawab
dan provinsi. Kardinalitinya itu one to many, one di sisi provinsi, many di sisi PJ. Karena satu provinsi dapat ditempati banyak PJ, namun satu PJ hanya menempati satu provinsi. Lalu relationship program dengan provinsi, kardinalitinya itu many to many. Many di sisi provinsi dan program, karena satu provinsi dapat memiliki banyak program dan satu program dapat menempati banyak provinsi. Sehingga dibuat entity persimpangan detail program. Lalu ada em, relationship provinsi detail program. Cardinality-nya one to many, one di sisi provinsi, many di sisi detail program. Karena satu provinsi dapat ditempati banyak detail program. Namun, satu detail program hanya merujuk pada satu provinsi. Jadi, itu penjelasan saya untuk nomor satu dan dua. Oh ya, untuk ini saya masih salah di sini. Nanti di laporan saya bagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.